Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Sri Nuraini, kelas Gizi 6C, ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pemanfaatan biji kecipir sebagai bahan tambahan pembuatan donat ditinjau dari karakteristik sensori dan fisikokimia. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu Indonesia memiliki potensi sumber pangan lokal yang sangat luar biasa, terutama pada jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan suatu sumber protein nabati yang mengandung protein yang cukup tinggi, ketersediaannya juga melimpah. Selain itu, harganya lebih relatif lebih murah dibandingkan dengan protein hewani. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional untuk mencukupi kebutuhan protein yang ada. Salah satu contoh bahan pangan fungsional yang saya ambil adalah biji kecipir. Nah, biji kecipir yang telah dimasak memiliki kandungan protein sebanyak 29-40% dan mengandung juga berbagai asam amino esensial yang cukup banyak. Nah, menurut Rukmana juga mengatakan bahwa kandungan protein yang cukup tinggi pada biji kecipir dapat dijadikan sebagai langkah untuk memperbaiki gizi di masyarakat Indonesia. Selain itu, menurut penelitian Zakaria tahun 2017, bahwa biji kecipir memiliki kandungan serat yang tinggi dan rendah pati, sehingga memiliki indeks glikemik yang rendah, yaitu kurang dari 55. Selain itu, biji kecipir juga mengandung mikronutrien, yaitu asam behenat. Asam behenat adalah asam lemak yang tidak diserap oleh usus dan tidak menyebabkan kegemukan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kandungan antinutrisi dari kecipir juga lebih sedikit dibandingkan dengan kedelai. Nah, rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah bagaimana pengaruh komposisi tepung biji kecipir pada donat, baik dari kandungan gizi maupun sensori. Yang kedua, bagaimana komposisi terbaik dari donat yang telah memenuhi standar mutu nasional Indonesia dari donat tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana daya terima masyarakat terhadap komposisi terbaik dari donat dengan tambahan tepung biji kecipir. Dan yang keempat adalah bagaimana kandungan gizi pada donat dengan tambahan tepung biji tercipir yang formulasinya sudah terpilih. Untuk tujuannya adalah menganalisis kandungan fisikokimia dan mengetahui daya terima dengan menggunakan uji organoleptik dari donat dengan tambahan tepung biji kecipir. Tujuan khususnya adalah memperoleh formulasi terbaik dari donat, menganalisis kandungan gizi makro, dan juga apakah memenuhi syarat mutu donat dari standar nasional Indonesia, dan mengetahui daya terima donat yang sudah diberi tambahan tepung biji kecipir. Manfaat penelitiannya bagi masyarakat adalah memberikan alternatif dan kreasi baru terhadap bahan tambahan pangan, memberikan rasa dan sensasi baru, menyediakan informasi dan pengetahuan terkait manfaat biji kecipir dari segi gizi. Untuk peneliti mampu menjadi bahan referensi terkait penelitian berikutnya, terutama inovasi pangan dan gizi, memberikan pengalaman dan menganalisis kandungan gizi, serta mencari formula terbaik dari donat tambahan biji kecipir. Dan untuk pengusaha adalah memberikan ide terbaru terkait inovasi pangan yang dapat dikembangkan sehingga memberikan manfaat secara ekonomi bagi konsumen. Nah, kecipir itu sendiri merupakan tanaman perdu yang memiliki akar tunggang sehingga lama-kelamaan akan membentuk umbi. Nah, buah dari tanaman kecipir berbentuk polong persegi dengan 4 sayap memanjang, berombak, berlekuk-lekuk. Dan memang biji kecipir ini rasanya agak sedikit pahit bagi yang belum mengetahui. Nah, polong muda berwarna hijau dan merah muda, sementara polong yang sudah tua itu berwarna merah atau hingga hitam. Nah, kecipir merupakan bahan pangan yang tinggi nutrisi, terutama protein dan asam amino, yang dapat dikembangkan sebagai
keanekaragaman pangan yang ada di masyarakat, karena kandungan nutrisi dari kecipir ini dapat memenuhi konsumen sehari-hari. Kandungan protein dari kacang kecipir sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan 3 kacang yang lain, yaitu kacang kedelai hanya 38%, kacang koro 23%, kacang hijau 31%, dan kacang kecipir itu 42%. Hal ini menandakan bahwa kandungan protein pada kacang kecipir itu lebih tinggi dibandingkan dengan kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang koro berdasarkan penelitian Rianti tahun 2014. Untuk kerangka teori dari penelitian saya, yaitu yang pertama ada pengadaan bahan, persiapan bahan, dan pembuatan adonan. Adonan dari pembuatan donat ini meliputi tepung terigu, tepung biji kecipir, telur ayam, susu bubuk, gula pasir, dan margarin. Sementara saya memiliki beberapa formula dari pembuatan donat. Itu ada 1 kontrol dan 4 yang lainnya adalah pengembangannya, yaitu kontrol itu tepung terigunya 100%, untuk perlakuan 2 untuk sampel pertama itu 90:10, dan sampel ketiga itu 85 gram banding 15 gram, untuk sampel keempat 80:20, untuk yang kelima adalah 75:25 gram. Setelah itu pembentukan adonan, penggorengan, dan donat tepung biji. Nah, donat dari tepung biji nanti akan diujikan lab dan uji organoleptik. Uji lab itu meliputi kandungan makronutrien, terutama protein, karbohidrat, dan lemak, dan nanti ada kandungan kadar air dan kadar abu. Sementara untuk uji organoleptiknya ada aroma, tekstur, rasa, warna, dan nantinya itu akan mempengaruhi daya terima dari panelis. Kerangka konsep saya yaitu donat dari tambahan tepung biji kecipir ini adalah uji organoleptik terlebih dahulu. Setelah uji organoleptik, nanti ada formulasi terpilih dari panelis yang sudah memberikan nilai. Lalu nanti akan ada analisis proksimat, dan baru dari formulasi donat yang terpilih itu akan diuji laboratorium bagaimana kandungan gizinya. Selanjutnya, untuk desain penelitian yang saya ambil yaitu true eksperimental, di mana menambahkan tepung biji kecipir pada pembuatan donat sebagai sampel. Pengambilan biji kecipirnya dilakukan di Kabupaten Wonosobo, sementara analisis gizinya dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, dan uji hedonik dilakukan oleh 30 responden tidak terlatih berusia 12-40 tahun di lingkungan Tanjung Sari, Ngalian. Penelitian dilakukan pada bulan Desember sampai Mei 2023. Untuk rancangan percobaannya menggunakan rancangan acak lengkap atau sering disebut dengan complete random design dengan 5 taraf perlakuan, yaitu dengan perbandingan tepung terigu dan tepung kecipir ditambah dengan kontrol. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kandungan gizi dan uji organoleptik, sedangkan variabel bebas yaitu perbedaan konsentrasi tepung terigu dengan tepung biji kecipir yang ditambahkan ke dalam adonan donat. Berikut adalah perlakuan yang saya harapkan, yaitu perlakuan 1 dengan kelompok kontrol, yaitu hanya 125 gram tepung terigu dan 0 gram tepung kecipir, dan perlakuan 2, 3, 4, dan 5 dengan formulasi yang telah tertulis di PPT. Lalu untuk pengulangannya dengan terhitung dengan rumus, yaitu sebanyak 10 kali pengulangan, karena saya ada 5 formula dikalikan 2 jadi ada 10 pengulangan. Untuk pengolahan dan analisis datanya, yaitu data yang diperoleh ada 2,
yaitu data dari organoleptik dan juga data dari laboratorium. Data organoleptik itu meliputi warna, aroma, rasa, tekstur secara hedonik. Nah, untuk uji organoleptik ini dilakukan secara subjektif dengan cara menggunakan tingkat kesukaan panelis dengan memberikan kuesioner dengan skala hedonik, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk skala hedonik ini dimodifikasi dari penelitian Sibarani tahun 2021. Untuk data yang kedua yaitu uji laboratorium, ini didapatkan apabila sudah menemukan formulasi yang terbaik atau yang terpilih dari panelis. Donat yang terpilih dari formulasi yang terpilih dari donat yang sudah diujikan tersebut masuk ke dalam laboratorium dengan menggunakan metode oven untuk kadar air dan kadar abu, metode jedal untuk uji protein, metode Sohlet untuk uji lemak, dan uji by different untuk uji karbohidrat. Untuk tabulasi datanya menggunakan software Microsoft Excel 2010 dan SPSS 2024. Hasil dari penilaian organoleptik ini dianalisa dengan menggunakan one way ANOVA karena memberikan perlakuan yang berbeda-beda tiap sampel dan menghasilkan data berupa numerik. Namun apabila datanya tidak normal maka menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, untuk hasil analisis kimianya yaitu menggunakan sampel titis berpasangan atau menggunakan Mann-Whitney karena menghitung selisih dari nilai dua variabel, yaitu antara kontrol dan formula yang terpilih. Untuk jadwal penelitiannya terlampir yaitu pengajuan judul di bulan pertama, penyusunan proposal di 2 dan 3, pelaksanaan penelitian di bulan keempat, analisis data di bulan kelima, dan penyusunan laporan ada di bulan keenam. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.